Bener loh, harus nanti kalau dikirim oleh komandan ke RSPAD, kasih tahu dan info saya. Nama Suprani, jabatan saya Kadep Teknik. Saya banyaknya di Gumil dan Pelatih, jabatan saya. Menggunakan PDU itu berarti kan akan menghadapi perhelatan yang begitu besar, apapun kegiatannya. Sehingga ada kebanggaan tersendiri gitu. Begitu kita pagi penyiapan untuk menggunakan PDU tersebut. Untuk melaksanakan kegiatan Prasetya Perwira itu saya sangat bangga. Artinya bahwa saya masih bisa melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pimpinan. Nama Muhammad Asdar, Pangkal Letnan 1 Hermet, Jabatan Danten 2, Kata 1 Kompisi, dan 2. Di Secapa ini saya sangat terkesan dengan dari mulai fasilitasnya, pangkalannya begitu cukup lengkap kan. Kalau di sini masalah itu, kemudian masalah operasional pendidikannya begitu tertata, semua kegiatan terencana. Nah itu yang sangat terkesan di Secapa itu buat saya. Mayor Suprani ini adalah salah satu pelatih andalan kami. Ya, selama ini yang bersangkutan saya lihat di lapangan maupun di kelas itu pelatih yang andal. Dan siswa juga banyak memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan. Saya juga kebetulan baru selesai tahun 2020 kemarin. Saya juga pernah menjadi siswa beliau. Dan memang kalau saya amati dari mulai saya siswa, kemudian saya masuk sebagai pelatih, beliau adalah salah satu senior pelatih yang perlu kami contohi. Beliau orang yang bijaksana, kemudian mempunyai kemampuan, artinya menguasai materi. Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang. Maka kita harus belajar dimanapun menyesuaikan dengan situasi. Sehingga kita begitu memberikan pelajaran atau melatih calon perwira atau anak didik, kita sangat luas wawasan yang kita miliki. Sehingga apa yang ilmu di dalam diri kita bisa kita berikan semua kepada anak didik kita. Ya kita memang rewel, kita memang usil pada saat melaksanakan proses pendidikan, tetapi itu semua untuk tujuan akhirnya supaya semua calon perwira dilantik menjadi perwira. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya. Semangat beliau untuk menjadi pelatih, ya, kemudian membimbing siswa di lapangan tidak berkurang. Padahal yang bersangkutan pada tahun ini juga akan pensiun. Jadi kita sangat mengapresiasi dan menghargai beliau sebagai seorang pelatih yang andal.
Setelah pensiun saya akan kembali ke kampung. Karena saya tadinya orang kampung kan. Jadi saya akan kembali ke kampung dan saya akan melaksanakan bertani. Mudah-mudahan dengan bertani akan tetap sehat. Tugas itu pasti ada masa pensiunnya gitu. Karena udah waktunya, ya saya menerima dengan ikhlas. Kalau udah pensiun, ya saya jalani aja dengan baik. Yang paling berkesan itu di Papua. Dinas di batalion di Papua, nah sering tinggal-tinggal dengan Bapak. Setelah itu pindah dari batalion di Kodim, Bapaknya jadi Dan Ramil. Nah sering ditinggal, pulang 6 bulan sekali. Nah, di situ kita sama bapaknya sakit, anak sakit, anak apa-apa, bapaknya nggak pernah ada. Ya sendiri aja dah dikerjain gitu, ya tanpa suami gitu. Tapi ya alhamdulillah, yang penting mah semuanya sehat, bapaknya juga ya sehat gitu. Tugas ya emang tugas ya dari kesatuan ya harus dilaksanakan gitu ya. Jadi awalnya begitu dia sakit, tidak dirasakan, sampai dia jatuh kirim ke rumah sakit. Habis pulang rumah sakit, kembali lagi pengen melaksanakan tugas lagi. Karena saking semangatnya dia dalam melaksanakan tugas. Ceritanya subuh-subuh, pas bangun habis pabimsu, langsung langsung mulut. Bunyi lain langsung nggak enak. Langsung lain ke anunya badan, kayak yang kepala. Pegal-pegal badan kan ini leher berobat di Stira sembuh. Terus 2020 lagi muncul lagi, 1 minggu lagi berubah kena lagi. Dirawat di Stira 1 minggu. Tambah yang baru nih. Ini baru nih 2021 tanggal 5. Ini ringan. Bicara belum jelas, bicaranya belum jelas. Kaki bengkak. Selama dia bersama kami kurang lebih 4 bulan, Pak Asdar ini tidak menunjukkan bahwa dia sedang sakit, bahwa dia sedang stroke. Walaupun memang udah kelihatan dari kondisi fisik, tangannya yang agak ini, kemudian cara berbicara yang terbata-bata. Tapi dia tidak menunjukkan itu, dia selalu memberi motivasi kepada adik-adiknya, calon penerus dia sebagai perwira bagaimana, jadi harus memberi contoh dan teladan. Tidak pernah ada kata capek buat dia, terus memberi motivasi buat adik-adik. Tadi sampai di lapangan pun saya masih merasa sedih gitu, karena dia dalam kondisi sakit, terus sendiri dia di rumahnya, tidak ada yang merawatkan. Padahal dia stroke kan gitu. Keluarganya ada di Makassar. Karena keluarganya bekerja di Pemda kalau tidak salah. Kerja di Pemda, mau pindah ke sini sulit. Kemudian pada saat itu sebenarnya Letnan Asdar itu BP ke sini. Karena ada permintaan BP di sini, kemudian selanjutnya diorganikkan di sini. Nah, Asdar mau pindah ke sana tentu tidak bisa karena sudah organik di sini. Maka ya sementara berpisah, suaminya di sini, ya, istrinya di Makassar. Kayak nggak enak. Ya siswa nggak ada di situ berdiri. Biasanya kan kita berdiri di situ sama siswa barengan. Sekarang enggak. Jadi kayak hampa.
Kita jadi pembina. Ya, sedih lihat orang-orang itu, adik-adik itu. Karena ingat keluarga saya juga sendiri. Ingat di kampung. Begitu lewat, saya melewati meja pejabat ya, tentu saya hormatkan. Gitu. Nah begitu saya hormat, Kasat melihat. Kan. Kapan kena stroke? Kapan kena ya? 2000. Berapa bulan? 1 bulan yang lalu. Badannya dari dulu segini ya? Segini? Ya, tidak terlalu, agak besar dikit. Agak besar dikit ya. Sudah dibawa kemana? Sudah berobat di Sira kan? Sudah? Mas Budiman? Ini kepala pusat kesehatan. Siapa nih Pak? Bedah plastik. Siap. Penanganannya di Dusina di mana? Dokter Salamun. Kena stroke. Siapa Pak? Coba di ini kalau memang apa di Dustira kurang bagus ya RSPAD langsung. Siapa Pak? Ada fisioterapinya lebih bagus nanti kami. Di RSPAD kami. Ini Mas, saya ingin benar-benar di MS dikirim kalau memang berdasarkan keputusan Kapuskes tadi kirim RSPAD. Mas cek dulu di Dustira siapa yang nangani. Di Dustira ya, betul ya. Siapa yang nganterin selama ini? Pembina. Teman. Siapa? Ridwan. Terus? Ridwan. Asdar tahu ya dokter yang merawat nggak? Nggak tahu, makanya tanya ke siapa? Yang nganter dia. Siapa Pak? Supaya bisa ngasih info. Mas Ferry kasih info ke Kapuskes. Siapa Pak? Kita RSPAD kalau memang tidak kurang info. Siap, terapi komprehensif. Asdar, ya harus sehat tapi terus nanti tanya apa sebabnya, itu yang paling penting supaya jangan sampai keluar lagi ya. Tinggal di sini ya. Kompleks. Bener loh, harus nanti kalau dikirim oleh komandan ke RSPAD kasih tahu dan info saya, supaya kita bisa kita liput. Ya. Cepat sembuh ya. Alhamdulillah tadi begitu ketemu Bapak Kasat sangat peduli dan meminta kami untuk mengobati beliau, membawa ke RSPAD ya, karena yang bersangkutan ini adalah juga pelatih yang baik, tapi karena mungkin faktor kesehatan maka yang bersangkutan ini kena stroke ya. Sehingga Bapak Kasat tadi menyampaikan agar diobati sampai tuntas. Jadi tadi dengan Kapuskes juga sudah koordinasi untuk dibawa ke RSPAD, ditangani dengan serius. Mudah-mudahan cepat sembuh. Nah itulah luar biasanya pimpinan kita, gitu sangat humanis kan gitu ya. Beliau itu memang sangat perhatian sama anggota dan sangat humanis. Kami juga sudah mempertimbangkan untuk mendekatkan yang bersangkutan dengan keluarga dan sekaligus berobat. Tapi untuk awal ini saya perintah Bapak Kasat dibawa dulu ke RSPAD, ditangani dengan serius biar sembuh dulu. Bingung.
muter-muter kayak gitu baru langsung dipanggil. Bukan bilang ditanya. Kayak lagi apa kamu sakit stroke ringan. Terus sudah berobat, sudah langsung katanya disuruh ke apa? RSPAD. Alhamdulillah syukur beliau memperhatikan.